Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, izin Bu, kami dari CGP ingin wawancara tentang pengambilan keputusan dilema etika. Boleh? Boleh, silahkan. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya sampaikan ke Ibu. Apakah selama menjadi kepala sekolah pernah menghadapi suatu masalah yang menimbulkan dilema? Boleh diceritakan kalau misalnya ada? Kalau untuk masalah ya, pasti pernah ya, karena setiap instansi pasti punya masalahnya masing-masing. Yang kendala saya hadapi yaitu tentang usia. Karena untuk anak usia dini kan usia 4-5 tahun TKA, usia 5-6 tahun TKB. Akan tetapi ada yang usianya belum 4 tahun tapi sudah minta sekolah gitu. Ya tidak masalah, yang penting 2 tahun di TKA. Nah, yang lebih susahnya lagi ketika sudah TKB, umurnya belum 6 tahun di bulan Juli, minta ke SD, gitu. Kita udah sampaikan bahwa aturannya seperti ini, tapi memang dari orang tua mintanya dulu kakaknya bisa. Jadi usia segini bisa ke SD. Oke, kita sudah tanyakan juga ke Dinas Pendidikan, memang tidak bisa untuk usia segitu. Yang penting usia paling rendah itu usia 6 tahun. Itu. Kemudian yang kedua itu tentang penerapan aturan. Apalagi untuk anak usia dini ya gitu. Untuk anak usia dini kita jelaskan mengenai aturan itu ada yang bisa memahami, ada yang tidak. Jadinya ketika kita sudah jelaskan langsung besoknya praktek seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika ya. Kalau dari saya, kasus dilema etika sendiri adalah kasus yang benar itu dengan benar. Kemudian dari bujukan moral itu kasus yang salah dengan yang benar. Jadi mungkin itu. Oke, baik Bu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Boleh. Bagaimana membuat keputusan jika pilihannya sama-sama benar, Bu? Membuat keputusan jika pilihannya sama-sama benar ya. Langkah yang pertama yang saya lakukan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan sharing atau bicara dengan kedua belah pihak. Ketika sudah berbicara, mungkin kita akan tahu solusi apa yang bisa kita berikan untuk kedua belah pihak supaya tidak saling merugikan satu sama yang lainnya. Gitu. Terima kasih. Oke, baik Bu, kita lanjut di pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Ada nggak cara efektif yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Kalau cara efektif selama ini yang saya lakukan adalah kita duduk bersama, kemudian kita sampaikan kendala yang kita hadapi. Selanjutnya saya mendengarkan pendapat dari teman-teman. Setelah itu kita mencari pendapat yang terbaik dari yang terbaik. Jadi saling terbuka antara satu sama yang lain. Jangan sampai ketika keputusan kita sudah buat ternyata ada yang tidak setuju. Nah, itu yang susah. Jadi saya memotivasi teman-teman saya supaya untuk mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Oke Bu, untuk pertanyaan berikutnya, ini tantangan yang dihadapi pada saat pengambilan keputusan di kasus-kasus yang dilema etika, Bu, bagaimana? Kalau kasus-kasus yang saya temui adalah yang tidak saling keterbukaan antara satu sama yang lainnya. Jadi saya susah untuk mengidentifikasi masalah tersebut, gitu. Itu yang saya hadapi. Tantangannya tidak terbuka ya? Iya, betul. Oke, apakah Ibu punya aturan atau jadwal dalam menyelesaikan sebuah aturan? Jadwal ada. Hanya saja kita juga melihat dari kasusnya. Kalau memang bisa diselesaikan dalam 1 hari dan membuat kedua belah pihak nyaman gitu, mungkin dalam 1 hari itu. Tapi kalau memang ada masalah yang sedikit berat gitu, kita didiskusikan 1 pekan 1 kali. Jadi setiap 1 pekan 1 kali kita ada evaluasi kegiatan anak-anak. Jadi insiden apa yang terjadi kita selesaikan di situ. Oke, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah? Prosedurnya yang pertama kita panggil dulu yang mempunyai masalah itu, kemudian saya diskusikan dengan waka saya. Setelah itu mungkin kalau misalkan kita belum dapat solusi, kita ke direktur pendidikan karena kebetulan di kami ada direktur pendidikan. Jadi
kita dapat solusi yang memang tidak merugikan pihak satu dan yang lain, seperti itu. Ya, dari beberapa pertanyaan tadi, pelajaran apa yang Ibu bisa ambil dalam pengambilan keputusan selama ini? Pengalaman atau pembelajaran yang dapat saya ambil itu, yang pertama saya jadi belajar tentang karakter seseorang. Karena kan kita mempunyai anggota bermacam-macam karakter ya, jadi cara penyampaian pendapatnya pun bermacam-macam. Jadi kita harus tahu supaya pendapat yang diberikan itu bisa diterima dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tahu bagaimana cara mengambil keputusan yang baik, kemudian menyelesaikan masalah supaya tidak merugikan pihak satu dengan yang lain. Yang ketiga, saya juga jadi tahu tadi ada dilema dilema etika sama moral, bujukan moral ya, ya itu. Karena itu sepertinya baru untuk saya juga gitu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami sebagai CGP ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Ya.